Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan tentang teropong bintang ya. Kamu bisa lihat di buku halaman 561 tentang teropong bintang. Teropong bintang ini alat yang digunakan untuk melihat benda yang jauh. Sebetulnya prinsip dia adalah memperdekat bayangan benda. Sehingga kalau bayangan benda itu diperdekat, maka bayangannya akan makin kecil ya. Jadi saat kita melihat bintang yang sangat jauh atau benda-benda langit, bulan misalnya yang jauh, kalau kita melihat dengan teropong, bulan ini akan nampak jelas. Mengapa nampak jelas? Karena bulan ini dibuat bayangannya semakin dekat dengan kita. Meskipun ukurannya semakin kecil, tapi dia semakin dekat sehingga kita bisa melihatnya lebih jelas ya. Nah, bagaimana cara kerja dari teropong ini? Kita akan lihat. Kita bisa lihat di sini, teropong juga terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Tetapi karena teropong ini digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh, teropong bintang ini, maka letak bendanya itu pasti berada pada jarak jauh tak hingga ya, jauh tak hingga dibandingkan dengan ukuran fokus lensanya. Jadi objek dari lensa objektif itu berada pada jarak jauh tak hingga. SUB sama dengan jauh tak hingga. Misalnya melihat bintang atau bulan gitu ya, kita anggap jaraknya jauh tak hingga dibandingkan dengan fokus lensanya yang hanya sekian senti. Jadi dia pasti ada di ruang 3, sangat jauh ya. Nah, sedangkan bayangan dari lensa objektif ini karena berada pada jarak jauh tak hingga, maka dia akan jatuh di fokusnya. Dia jatuh di fokusnya objektif. Dia akan berada di sini. Ini I1. Jadi bayangannya akan jatuh di fokusnya objektif. Sifatnya nyata, terbalik, diperkecil ya. Nah, dan teropong ini yang perlu kalian ingat, dia ukuran lensa objektifnya itu lebih besar daripada lensa okuler, sehingga FOB lebih besar dari FOK. Jadi kebalikannya dari mikroskop, karena dia akan digunakan untuk melihat benda yang jauh sehingga objektifnya yang besar ya. Nah, kemudian kalau orang melihat benda jauh, kalau kita menggunakan teropong berarti kita melihat benda yang sangat jauh, maka lazimnya teropong digunakan dengan cara berakomodasi minimum ya, berakomodasi minimum. Supaya terjadi akomodasi minimum, maka bayangannya itu diatur supaya berada pada jarak tak terhingga bayangan okulernya ya. Supaya bayangan okulernya berada pada jarak jauh tak terhingga, maka benda okuler itu berada di titik fokus okuler ya. Jadi kalau ini tadi adalah S aksen OB yang sama dengan FOB ya, letaknya sama dengan FOB, maka sekarang SOK yaitu bendanya okuler itu juga akan sama dengan FOK. Jadi letak FOB dan FOK ini berimpit tapi tidak sama ya. Karena FOB adalah jika titik ini diukur dari lensa objektif FOB, FOK adalah jika titik ini diukur dari lensa okuler. Jadi ini FOB sekaligus FOK, titiknya sama.
tetapi panjangnya tidak sama, ya. FOB jika titik ini diukur ke lensa objektif, FOK jika titik ini diukur ke lensa okuler. Sehingga dari sini kita bisa lihat kalau jarak antara dua lensa pada teropong bintang, D-nya atau panjang teropong itu adalah S aksen OB ditambah SOK yang sama dengan FOB ditambah FOK. Itu rumus untuk panjang teropongnya. Bagaimana perbesarannya? Kalau kita lihat perbesarannya di halaman 562 itu diturunkan dari perbesaran anguler, maka perbesarannya diperoleh FOB per FOK. Kita lanjutkan dengan teropong dengan berakomodasi maksimum. Apakah teropong bisa digunakan dengan keadaan mata berakomodasi maksimum? Jawabannya bisa, meskipun ini tidak lazim digunakan, ya. Karena mengamati benda yang jauh itu kalau kita berakomodasi maksimum akan membuat mata kita lebih cepat lelah. Jadi lazimnya teropong digunakan secara akomodasi minimum. Tapi kita akan lihat kalau berakomodasi maksimum berarti apa yang berubah? Untuk lensa objektif itu tetap sama, ya, tidak ada yang berubah. Benda tetap berada benda tetap berada pada jarak jauh tak terhingga sehingga bayangannya jatuh di fokus, ya. Bayangannya jatuh di fokus. S aksen OB-nya sama dengan FOB. Nah, yang berubah adalah lensa okulernya. Lensa okulernya dimajukan atau dibuat lebih dekat supaya benda dari okuler, ini bendanya okuler SOK, itu berada di ruang 1. Kalau tadi minimum kan bendanya diletakkan di fokus. Kalau maksimum bendanya diletakkan di ruang 1. Diatur sedemikian rupa supaya menghasilkan bayangan yang jaraknya SN. Jaraknya sama dengan titik dekat mata, ya. Jadi fokusnya berada di sini misalnya FOK. Berarti bayangan dari objektif yang menjadi benda bagi lensa okuler ini sekarang ada di ruang 1 lensa okuler. Karena ada di ruang 1 akan dihasilkan bayangan yang sifatnya maya, tegak, diperbesar. Ini misalnya ini. Nah, akan dihasilkan bayangan yang sifatnya maya, tegak, diperbesar, ya. S aksen OK-nya tidak lain adalah min SM. Bagaimana dengan persamaannya? Persamaannya kita bisa lihat di halaman 562, ya, bagian catatan. Untuk panjang teropongnya itu berubah. Dia menjadi D sama dengan S aksen OB atau FOB ditambah SOK. SOK-nya sudah tidak sama dengan FOK karena SOK-nya lebih kecil dari FOK. SOK-nya berada di ruang 1, ya. Untuk persamaannya S aksen OB sama dengan FOB masih sama.
Untuk okulernya itu seper S seper FOK sama dengan seper SOK ditambah seper S aksen OK. Dengan S aksen OK nya adalah min SM, min 25 atau min 30. Untuk perbesarannya M sama dengan FOB per SOK. Jadi ini penggunaan teropong secara berakomodasi maksimum.